alihi wa dunya inna masallu ala dunya salam yubi dhalla hatta tadabbi summa raha. Ketika di antara semua COVID sedang bencana masing-masing, kita masih tetap istiqomah, mudah-mudahan dengan kajian kita ini menjadi barokah buat kita dan menjadi bidang, karena salah satu beribadah yang bisa dibalas dengan apapun adalah berilmu. Ilmu itu adalah soal ini, jangankan kita bawa buku, kita bawa catatan, dengerin aja, itu didoain mereka. Makanya kalau orang yang ngaji, orang yang kajian, baik belajar maupun ngajar, dia tidak beristighfar pun malaikat sudah beristighfar, sudah diberikan ampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa orang-orang yang sedang berilmu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita bahagia. Kemudian juga orang yang didoakan oleh mereka itu selain orang itu adalah orang-orang yang hidupnya dalam keadaan berwudu. Jadi usahakan Pak, kalau tidur itu kalau bisa usahakan tidur itu berwudu, karena tidur dalam berwudu itu kita didoain oleh mereka insya Allah. Ya nggak perlu sempurna banget sih. Kita ngambil juga kan berwudu, orang mau tidur kok. Iya, tapi jalan sunnah Nabi tidurnya itu dalam kondisi kita nggak tahu, bisa jadi kita nggak bangun lagi, bisa jadi kita nggak bangun lagi. Kemudian sambil rebahan tuh, sambil merem, hati selalu nyebut tuh, la ilaha illallah, la ilaha tahlil. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man qala akhiruhu la ilaha illallah, dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Sekali lagi kita nggak pernah tahu, jangan-jangan kita tidur nggak bangun lagi. Kita berharap bahwa kalimat yang keluar dari lisan kita sebelum kita tidur itu adalah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalau itulah yang menjadi jaminan kita masuk surga. Simpel sebenarnya. Jadi cuman berarti apa? Karena bicara keimanan, Tapi kalau mudah-mudahan kalau kita biasain, ya udah sambil rebahan gitu kan, sambil di hati dikit, ya, di hati dikit. Karena kita nggak pernah tahu kita akan dibangunkan lagi apa enggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin. Teman-teman sekalian, mungkin berkaitan dengan tahun baru ada beberapa hal yang perlu kita sikapi. Dan ini selalu apa namanya? Selalu bergulir isu-isu kayak tahun baru gitu kan. Bagaimana sebenarnya Islam memandang tahun baru gitu loh. Maka ada yang bilang ya boleh-boleh saja, ada yang bilang nggak apa-apa, sampai ada juga yang melarang, bahkan sampai ada yang suruh ekstrim dikatakan tasyabuh, jadi kafir gitu kan. Nah ini kita perlu bijak bahwa tahun baru itu apa sih sebenarnya? Tahun baru Masehi. Bapak-bapak sekalian, kemarin ada nanya juga saya, Ustaz, gimana hukumnya merayakan tahun baru?
bicara hukum, Islam itu nggak sembarangan. Dibicara hukum, ya. Bicara hukum Islam itu nggak sembarangan. Kita paham dulu tahun Masehi itu apa tuh? Tahun Masehi itu apa? Karena apa? Karena di dunia ini sistem kalender itu banyak. Bukan cuma Masehi, bukan cuma Hijriah. Bahkan di Jawa ada namanya tahun Saka, kan gitu kan? Di Cina ada yang namanya tahun apa tuh? Tahun Cina kan juga tuh, Imlek dan sebagainya. Nah, tahun kalender sistem penanggalan ini banyak dibuat oleh manusia untuk menandakan waktu. Yang perlu kita sikapi adalah tahun Masehi dan tahun Hijriah. Tahun Masehi itu disandarkan pada perhitungan matahari, rotasi, revolusi, rotasi matahari. Kalau Masehi, kalau Hijriah itu pada peredaran bulan. Itu dipahami. Kedua-duanya itu Allah ciptakan memang untuk perhitungan penanggalan. Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Allah mengatakan begini. Falikul isbah wa ja'ala laila sakana wa syamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingkirkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Jadi memang Allah ciptakan malam itu untuk beristirahat dan menjadikan makanya begini. Dalam ayat lain disebutkan wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Allah jadikan malam itu untuk istirahat. Di bahasa selimut, artinya selimut itu tidur di bahasa. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan jadikan siang itu untuk ma'asya, mencari nafkah. Jadi sunatullahnya adalah kalau siang bekerja, kalau malam istirahat. Jadi terlepas orang-orang yang memang kerjanya kerja malam ya. Tapi memang beda Pak. Orang yang tidur siang sama tidur malam pasti kualitas tidurnya berbeda. Kenapa? Apapun yang menyalahi sunatullah itu pasti akan berpengaruh. Pasti akan berpengaruh. Contoh, orang yang sering begadang itu rentan dengan kesehatan, terutama apa? Liver, sakit kuning. Nah, orang-orang yang sakit kuning, yang kena liver itu biasanya dia tidurnya kurang. Karena fisik ini fana, perlu keterbatasan. Kerja liver, kerja jantung, kerja segala macam organ tubuh itu ada batasannya, ada limitnya. Kalau dipaksa terus, karena salah satu fungsi liver adalah mencari mencari racun dalam tubuh. Jadi makanan masuk itu disaring oleh hati. Nah, kalau hati tidak pernah istirahat bekerja terus, sementara kekuatan dia itu terbatas, itu lama-lama akan kena penyakit. Belum lagi penyakit kulit, tulang dan sebagainya. Apapun yang menyalahi sunatullah itu pasti akan terjadi. Kecuali memang mereka yang terpaksa harus tidak itu. Makanya agama mengajarkan jangan tidur terlalu malam. Ya, satu, subuhnya rentan lewat. Udahan yang mulai mau 12, subuhnya rentan lewat. Kemudian juga ditambah lagi faktor kesehatan. Nah, kembali kepada masalah tahun Masehi dan Hijriah, bagaimana hukumnya? Bicara hukum kita harus hati-hati. Karena